Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Abdul Haq SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika, kami dari kelompok 2 akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat LKS dengan menggunakan Google Slide. Yang mana video tutorial ini merupakan salah satu tugas untuk ujian akhir semester. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Lucy Rahmawati dan ada saya sendiri Husnul Khotimah, kemudian ada Meliana Araswati Fitri dan ada Nur Aida. Adapun pokok bahasan yang akan kita sajikan dalam video kali ini yaitu pengertian LKS, pengertian Google Slide, kemudian fitur-fitur yang ada di Google Slide, dan apa saja keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan jika kita menggunakan Google Slide, dan yang terakhir cara membuat LKS dengan Google Slide. Oke, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian LKS. Menurut Katriani, lembar kerja siswa atau LKS merupakan kumpulan lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik untuk melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Jadi, dapat disimpulkan, LKS merupakan bahan ajar yang telah disiapkan secara sederhana dengan harapan peserta didik dapat fokus pada materi yang sedang dipelajari. Nah, lembar kerja siswa ini juga merupakan bahan ajar yang mudah yang memudahkan pendidik dalam pemberian tugas, baik berupa kegiatan maupun evaluasi. Sedangkan bagi peserta didik, LKS bermanfaat sebagai pemandu dalam kegiatan belajar. Slide merupakan sebuah aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, aplikasi ini berupa presentasi sejak 2012. Aplikasi web ini tidak berbayar, namun pengguna hanya memerlukan akun Google saja. Google Slide ini juga memiliki banyak sekali menu, ada file, edit, jalan, sisipkan, format, slide, atur, alat, dan add-on. Tiap menu juga masih ada beberapa fitur-fitur yang tersedia seperti membagikan, gunanya untuk men-share PPT ini ke orang lain. Kemudian kita bisa open, kita bisa membuka file yang ada di laptop kita juga bisa mengimport slide dari file yang kita simpan di Google Drive ataupun yang kita simpan di laptop kita. Kemudian kita bisa mendownload. Nah, ini mendownloadnya kita bisa dalam bentuk PowerPoint, dokumen PDF, atau teks biasa, dalam bentuk gambar pun juga bisa, dalam bentuk PNG juga bisa. Kemudian ada ganti nama. Ini berfungsi untuk mengubah nama file dari ini LKS yang kita buat. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa ini ada banyak sekali. Teman-teman bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada penataan halaman. Nah, penataan halaman ini bisa kita ubah. Kemudian ada cetak juga, bisa mencetak file ini agar bisa di print out. Kemudian jika kita klik yang edit, ada fitur-fitur undo atau urungkan, berfungsi untuk kembali satu langkah setelah mengedit slide. Kemudian ada ulangi atau redo, fungsi untuk maju satu langkah setelah mengedit slide. Kemudian ada cut atau potong, berfungsi untuk menyalin lalu menghapus bagian yang dipilih. Kemudian ada mengcopy, berfungsi untuk menyalin bagian yang dipilih. Kemudian ada paste atau tempel, berfungsi untuk menempelkan bagian yang dipilih. Kemudian ada select all, pilih semua. Nah, fungsinya ini untuk memilih semua bagian pada slide yang dipilih. Kemudian ada find and replace atau cari dan ganti. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menemukan kata ataupun kalimat pada slide lalu menggantinya dengan kata-kata yang diinginkan. Inggrisnya view. Nah, pada tab tampilan ini terdapat beberapa fitur lagi, yaitu ada slideshow. Slideshow ini berfungsi untuk menampilkan presentasi. Nah, seperti kita slideshow di Microsoft PowerPoint ya. Kemudian ada gerakan atau animation di sini untuk menambahkan animasi pada teks, kemudian animasi slide. Kemudian ada pembuat tema, yaitu untuk memilih tema yang akan kita gunakan.
kemudian ada tampilan kisi, kemudian ada zoom, di sini perbesar atau perkecil. Eh, ini berfungsi untuk kita melihat lebih dekat atau lebih jauh dari si file yang sedang kita edit di Google Slides. Kemudian ada tampilkan penggaris. Nah, ini penggaris ini yang di atas ini ya. Kemudian ada panduan. Nah, panduan ini berfungsi untuk memandu kita ketika mengedit di Google Slides. Kemudian ada sejajarkan dengan, kemudian ada tampilkan catatan pembicara, kemudian tampilkan strip film, dan ada juga layar penuh atau full screen. Jadi kita bisa melihat layar presentasi dengan layar penuh. Kemudian selanjutnya tab menu yang selanjutnya ada sisipkan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu insert. Dimana pada insert ini banyak sekali menu. Nah, yang pertama yaitu image atau gambar. Nah, image ini berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dalam slide yang dapat diambil dari komputer kita. Nah, di sini atau bisa kita telusuri dari internet. Kemudian ada drive dari foto, kemudian ada dengan link URL, kemudian dengan kamera langsung. Kemudian ada kotak teks. Nah, kotak teks ini berfungsi untuk menambahkan teks pada slide yang sedang kita edit. Kemudian audio untuk menambahkan audio, kemudian kita bisa juga menambahkan video. Kemudian ada juga bentuk. Nah, di sini bentuk ini atau shape ini bisa kita gunakan, ada beberapa. Di sini ada bentuk yang ini, kemudian ada panah, ada serentak dan persamaan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan tabel di yang ada di menu slide ini. Nah, kita bisa mengatur berapa tabel yang akan kita buat. Nah, kemudian ada diagram. Diagramnya bermacam-macam, ada batang, kolom, garis, lingkaran. Kemudian kita juga bisa menambahkan dari spreadsheet. Nah, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu di Google Spreadsheet. Kemudian ada bagan, ada word art. Word art ini huruf yang sudah ada stylenya. Kemudian ada baris, di mana baris ini kita bisa menggunakan garis, panah, konektor siku, konektor lengkung, kemudian bisa juga lengkung, multigaris, dan coretan. Nah, ini ada karakter khusus, kemudian animasi dan link. Ini bisa kita buka ketika kita sudah mengklik pada lembar ini. Coba. Nah, jadi kita untuk mengaktifkan yang karakter khusus, animasi dan link ini, kita harus mengklik bagian mana yang akan kita edit. Nah, kemudian ada juga komentar. Kemudian pada insert ini ada juga slide baru. Jadi slide baru ini untuk menambah slide selanjutnya. Kemudian ada nomor slide juga. Nah, untuk yang pertama fitur format itu untuk fitur format yang pertama ada teks. Ini untuk membuat teks di sini bisa dilakukan. Nah, dalam fitur teks juga itu ada untuk menembalkan huruf, untuk memiringkan huruf, untuk menggarisbawahi huruf, untuk mencoret huruf, terus ada untuk superscript itu untuk kayak pangkat, untuk subscript itu untuk kalau huruf yang kecil di bawah, ini untuk ukurannya mau besar mau fontnya besar atau kecil. Ini untuk warna, ini untuk warna sorotan, dan ini untuk kapitalisasi. Itu maksudnya hurufnya mau kecil semua atau mau besar semua atau mau huruf besar di tiap awal kata. Nah, sebenarnya sih selanjutnya ada slide. Untuk slide itu ini untuk untuk slide selanjutnya, membuat slide baru itu bisa langsung tekan slide baru atau CTRL atau langsung ke sini, itu bisa slide. Selanjutnya ini untuk duplikasi slide, ini untuk menghapus slide, ini untuk lewat
di slide. Nah, ini untuk pindahin slide, misalnya kita pindahin slide itu, kita pindahkan slide ke atas, bisa ke bawah, bisa ke awal, bisa ke akhir. Selanjutnya ini untuk mengubah background slide-nya, untuk mengubah background slide-nya. Bisa juga itu untuk terapkan tata letak mau kayak gimana silakan. Ini untuk transisi, ini untuk mengedit tema, dan ini untuk mengubah tema. Oke. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tadi diformatkan ada foto. Nah, fotonya tuh ini untuk memangkas foto, mau dipangkas mangga, atau mau mengganti gambar. Nah, itu bisa langsung upload dari komputernya, atau mau mencari silahkan itu, atau dari drive atau foto atau pembagian URL, atau bisa tangkap langsung bisa. Ini untuk mereset gambar. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang tab arrange atau atur. Di sini ada tab atur digunakan untuk mengatur posisi dari gambar ataupun teks box yang dipilih. Contoh dari fungsi-fungsi tab arrange adalah yang pertama, yaitu di sini ada urutan atau order, yaitu berfungsi untuk menampilkan gambar ataupun teks box sesuai dengan urutan prioritas. Di sini ada yang diratakan, ada yang disebarkan, ada yang di tengah halaman. Selanjutnya yaitu rotate atau putar. Berfungsi untuk memutar gambar ataupun text box dengan derajat tertentu. Ini bisa dikelompokkan dengan Ctrl Alt dan G, terus juga dipisahkan dengan Ctrl Alt Shift dan G. Selanjutnya yaitu tool. Untuk tab tool atau alat, di sini ada spelling atau ejaan. Spelling atau ejaan yaitu berfungsi untuk mengecek pengucapan teks yang ditulis sudah benar atau belum. Terus yang kedua yaitu explore, yaitu untuk berfungsi mencari kata yang ingin diketahui lebih lanjut secara online di Minitab, Google Search, langsung pada Google Slide itu juga. Terus selanjutnya adalah Dictionary atau kamus. Di sini berfungsi sebagai kamus, jadinya bisa buat bahasa apa aja di situ. Selanjutnya yaitu toolbarnya. Kita akan bahas toolbar yang di sini. Toolbarnya yang ada di sini. Yang pertama yaitu untuk tanda plus di sini, yaitu untuk new slide dan new slide dengan layout. Terus yang kedua di sini ada undo dan redo. Selanjutnya yaitu ada print. Selanjutnya itu adalah zoom. Selanjutnya itu text box. Terus selanjutnya yaitu insert image. Selanjutnya itu save. Terus line. Terus comment. Terus background atau latar belakang. Terus selanjutnya itu new slide atau layout. Terus theme atau tema, mengganti tema file Google Slide. Terus selanjutnya yaitu transisi antar slide atau transition. Udah, terima kasih. Selanjutnya yaitu handout.
Selanjutnya yaitu untuk share atau bagikan. Itu di situ ada, selain berfungsi di atas, juga dapat berfungsi share. Fungsi share membuat kita membagikan kolaborasi dan bekerja sama ketika mengerjakan file presentasi bersama rekan kita. Caranya terdapat pada gambar di bawah ini. Yaitu contohnya yaitu di sini. Misalnya contoh bagikan ya. Misalnya di sini kita ada yang pertama yaitu untuk pemberian izin akses untuk melihat atau memberi komentar yang mengedit. Terus ini URL-nya. Terus share kepada orang lain dan menentukan juga mereka. Di sini nanti itu ada itunya sesuai dengan itu salin link kan. Ntar bisa saja yang pilih itu kan bisa membuka toolbar-nya. Terus masukkan itu. Terus tambahkan orang atau grup ini sesuai dengan tinggalnya. Pengaturannya coba ya. Di sini ada editor dapat mengubah izin dan mengubah langsung dengan sifatnya nomor. Itu jadinya sistemnya dapat link. Terus selesai. Oke, di samping beberapa fitur-fitur yang banyak di Google Slide itu, maka Google Slide itu memberikan kita beberapa keuntungan dalam membuat presentasi. Nah, yang pertama yaitu Google Slide bisa kita gunakan secara gratis. Tidak ada pembelian, tidak ada pembayaran apapun ketika kita menggunakan Google Slide untuk membuat presentasi. Kemudian yang kedua, real time editing. Jadi setiap kita mengedit file di Google Slide, maka hasil edit itu akan tersimpan secara otomatis. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Nah, Google Slide ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan yang lain. Misalnya kita secara berkelompok akan membuat suatu slide untuk presentasi. Nah, kita tidak perlu memakai satu perangkat. Nah, jadi satu file ini bisa diedit di perangkat yang lain juga. Dengan cara kita bisa membagikan link drive kepada teman kelompok kita untuk dapat diedit. Sharing dan aman, yaitu kontrol siapa saja yang memiliki akses dan presentasi saat pengguna membagikan salinannya. Bergantung pada level akses sharing yang berguna, lakukan rekan penulis dapat dilihat, mengomentari, atau mengedit presentasi. Untuk keamanan sudah menjadi jaminan karena salah satu aplikasi bawaan dari platform Google. Terus yang kelima yaitu revision history, yaitu Google Slide tidak hanya otomatis menyimpan presentasi profesional pengguna, namun juga melacak versi terakhir dari presentasi tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu compatibility, yaitu dengan Google Slide mengimpor banyak slideshow dari perangkat lunak presentasi lainnya. Pengguna juga dapat mengekspor presentasi ke format perangkat lunak lainnya. Selanjutnya itu ada fitur profesional. Nah, pada fitur profesional, Google Slide mencakup fitur presentasi profesional seperti kemampuan untuk memformat slide, mengubah teks,
mengimpor gambar, mengimpor video, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ketersediaan template. Nah, di dalam Google Slide juga memiliki beragam template yang tersedia dari Google dan vendor pihak ketiga seperti Graphics River dari Levantor. Nah, yang kesembilan itu yang terakhir tuh ada online publishing. Nah, dalam Google Slide juga memungkinkan Anda untuk mempublishkan presentasi secara online. Nah, untuk penggunaan linknya juga aman untuk membagikan presentasi penggunaan atau presentasi ke situs web penggunaan. Adapun langkah-langkah untuk membuat LKS dengan menggunakan Google Slide, caranya pertama-tama kita buka dulu Google Chrome, kemudian kita masuk ke www.google.com/slide. Kita pilih yang ini, kemudian kita pilih Go to Slide, kemudian kita pilih yang ini yang masih kosong. Nah, maka tampilan awal dari Google Slide seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya masih seperti PPT karena belum kita ubah penataan halamannya. Nah, pertama-tama kita ubah dulu ukuran slide-nya. Caranya dengan kita pilih file, kemudian kita pilih penataan halaman. Nah, kita pilih yang khusus, kemudian kita ubah ini ya, ukurannya jadi 21,0 dan 29,7 cm. Satuannya cm ya. Kemudian kita terapkan. Maka hasil slide yang telah kita ubah akan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih tema yang diinginkan. Misal saya mau pakai tema yang ini. Nah, kita juga bisa ubah backgroundnya. Misalkan saya mau pilih yang ini, backgroundnya warna kuning. Kemudian kita terapkan. Untuk yang halaman pertama kita bikin judul lembar kerja siswa. Kita pilih yang ini, yang kotak teks untuk menuliskan tulisan lembar kerja siswa. Kita blok, kemudian kita bisa ubah ukuran fontnya sesuai keinginan kita. Nah, kita juga bisa ubah fontnya mau yang seperti apa. Kita tengahkan. Nah, terus juga kita bisa memberikan warna pada tulisannya. Kemudian kita bisa tengahkan. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Dan kita juga bisa memperbesar agar lebih mudah dalam mengedit. Dalam lembar kerja siswa ini, kelompok kami akan membuat lembar kerja siswa materi mengenai koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius ini merupakan materi matematika kelas 8 semester 1 di bab 2. Kita gunakan ini shape yang lingkaran, kemudian kita bisa beri warna terlebih dahulu sesuai keinginan kita. Misalkan saya mau beri warna yang ini. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan warna pada garis tepinya, dan ini ukuran garisnya mau setebal apa, teman-teman bisa pilih sesuai keinginan kita. Kemudian kita bisa memberikan teks dalam shape tersebut. Misalkan kita beri bab 2. Kita tengahkan kurang lebih seperti ini ya. Dan kita juga bisa memilih jenis fontnya mau yang seperti apa. Kemudian kita bisa memberikan judulnya yaitu koordinat kartesius. Kita ubah fontnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan jika kita ingin menyisipkan gambar, kita bisa pilih sisipkan, kemudian kita pilih gambar. Nah, kita bisa pilih kita ingin menyisipkan gambarnya dari mana. Misalkan kita mau menyisipkan gambarnya dari komputer, juga kita bisa pilih yang ini. Nah, kalau misalkan dari internet, kita pilih yang telusuri internet. Karena saya
sudah menyiapkan, jadi saya mengcopy saja dari sini ya. Teman-teman bisa membuatnya sekreatif mungkin, semenarik mungkin agar siswa tertarik dalam mempelajari materi ini. Setelah itu, setelah kita membuat judul, kita bisa membuat identitas dari LKS ini. Saya akan memilih sebuah shapes. Kita pilih yang ini shapesnya, kita tarik dan drag, kita beri warna. Kita ubah juga garis tepinya ya. Tebal garis tepinya mau yang seperti apa, mau setebal apa. Kemudian kita juga bisa membuat efek putus-putus pada garis tepi shapes kita. Nah, kemudian kita tuliskan identitas LKS-nya seperti mata pelajaran, materi pokok, subbahasan, kelas, dan semester. Mata pelajarannya yaitu matematika, materi pokoknya mengenai koordinat kartesius, subbahasannya yaitu menentukan letak suatu benda pada bidang kartesius. Kelasnya yaitu kelas 8 semester ganjil. Nah, kita bisa ubah jenis fontnya, ukuran fontnya kurang lebih seperti ini untuk identitas. Selanjutnya, kita akan membuat kompetensi dasar. Kita pilih shapes lagi. Nah, ini bentuk shapesnya yang persegi saja. Kita beri warna, kita tuliskan kompetensi dasar. Fontnya kita ubah. Nah, kita bisa menebalkan fontnya. Nah, kompetensi dasar ini judulnya. Kemudian kita bikin lagi, kita buat lagi shapes kotak. Kita pilih warnanya yang ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu, nah ini merupakan KD dari koordinat kartesius. Kita bisa copy saja. Kita kopikan ke sini, sesuaikan ke ukuran shapes kita. Selanjutnya kita akan membuat indikator. Kita copy saja dari sini, indikator. Yang pertama, mengidentifikasikan letak suatu benda pada sistem koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan letak suatu benda pada sistem koordinat kartesius. Kita copy saja. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita beri tempat untuk siswa menuliskan nama, untuk menuliskan identitas mereka. Kita beri warna, garis tepinya juga beri warna, kemudian tebal batasnya mau setebal apa terserah. Kemudian kita tuliskan nama, kelas, dan tanggal. Selanjutnya kita beri gambar agar terlihat menarik. Ctrl+C. Nah, untuk lembar yang pertama kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, untuk lembar yang kedua kita bisa pilih icon tambah atau Ctrl+M dan kita pilih. Kita dapat memilih berbagai template. Misalkan kita pilih yang ini, dan teman-teman juga bisa mengubah background warnanya dengan cara mengklik kanan kemudian pilih ubah background. Kita pilih warnanya, kita sesuaikan warnanya seperti lembar pertama, kemudian kita pilih selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat tujuan pembelajaran. Kita pilih shapes-nya lagi, bebas. Pada lembar kedua ini kita akan membuat tujuan pembelajaran.
Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, kita copy saja agar terlihat menarik. Kita bisa copy yang ini dan kita ubah yang belakangnya, ganti warnanya supaya memberikan efek. Selanjutnya kita akan membuat waktu pengerjaan, kita tambahkan dan kita ubah warnanya. Selanjutnya kita akan memberikan petunjuk penggunaan LKS. Kita copy saja dari sini. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan LKS. Nah, kita akan memberikan sebuah masalah kontekstual. Kita berikan masalah kontekstual seperti ini. Anin dan teman-temannya tengah mengikuti kegiatan perkemahan. Sekarang Anin dan teman-temannya sedang berada di pos 1 dan hendak memecahkan suatu teka-teki tersembunyi. Agar dapat sampai ke tempat di mana teka-teki tersembunyi itu berada, Anin menggunakan peta untuk mencari lokasi tersebut. Akan tetapi, Anin kebingungan karena tidak mengerti cara membaca peta itu. Lalu, apa saja yang harus dilakukan Anin agar dapat mengetahui menggunakan peta? Nah, selanjutnya kita beri kegiatan pada siswa, itu kegiatan 1, menyelesaikan masalah kontekstual. Kita beri warna backgroundnya, kita ubah warna teksnya, kita ubah jenis fontnya, ukuran fontnya. Yang kegiatan pertama yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, siswa ini diminta untuk mengamati zona perkemahan pada koordinat kartesius yang disediakan. Kita copy saja, kemudian kita pilih bentuk shapes lagi. Amati zona perkemahan pada bidang kartesius di samping. Kita ubah ukuran fontnya, kemudian kita tengahkan. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk lembar kedua. Oke, selanjutnya untuk membuat lembar kerja siswa, materi koordinat kartesius menggunakan Google Slide akan dilanjutkan oleh saya. Saya Lucy Rahmawati. Di sini saya akan mencoba mengedit Google Slide menggunakan Android. Nah, sebelumnya kami mengerjakan Google Slide secara berkelompok dan tentunya kami hanya mempunyai satu file untuk Google Slide ini. Nah, jadi kelebihan Google Slide ini kita bisa mengedit satu file di beberapa perangkat secara bersamaan. Jadi nantinya kalau misalkan si A mengedit kemudian si B mengedit, akan file yang telah dieditnya itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, tadi saya sudah mengcopy linknya, kemudian kita tinggal pastekan di sini, kemudian enter. Nah, muncul slide yang sudah dibuat oleh teman saya, ada 2 slide. Kemudian kita akan mengeditnya, pilih ini, tanda pensil, kemudian kita pilih antara lain kali dan gunakan aplikasi. Untuk lain kali nantinya kita akan diarahkan ke online. Kalau gunakan aplikasi juga kita bisa menggunakannya secara online atau offline. Nah, di sini saya akan mengubah layarnya menjadi landscape dan memperbesar slide-nya. Oke. Nah, sebelumnya kan teman saya sudah menyajikan suatu permasalahan untuk melatih siswa agar mencari pemahaman sendiri mengenai cara menentukan posisi suatu titik terhadap titik yang lainnya. Di sini kan tadi sudah disajikan bidang koordinat kartesius seperti pada gambar ini. Kemudian, selanjutnya saya akan membuat
soal agar siswa mencari posisi dari suatu titik yang ada di koordinat kartesius yang tadi terhadap titik yang lainnya yang juga ada di koordinat kartesius yang tadi. Nah, untuk itu pertama kita pilih ini. Nah, tanda ini, tanda tambah itu sebagai tanda insert. Nah, jadi di insert itu ada beberapa ya, sama seperti di komputer atau laptop. Nah, kita pilih bentuk. Kita pilih yang ini saja. Nah, kita kecilkan dulu. Nah, kemudian kita akan mencari soalnya ini ya. Kelihatan. Soal yang kedua yaitu kita akan coba tentukan posisi tempat. Nah, tempat tertentu. Jadi kan tadi titik-titik yang ada pada bidang koordinat kartesius yang tadi dinamakan dengan suatu tempat-tempat tertentu. Nah, diibaratkan koordinat kartesius yang tadi itu merupakan denah dari perkemahan. Kita akan menentukan posisi dari tempat tertentu terhadap titik perumahan dan tenda 1. Oke. Tenda 1 seperti pada tabel berikut. Nah, di sini kita akan menyajikan sebuah tabel untuk memungkinkan siswa menjawab soal menggunakan tabel tersebut. Nah, kita bisa kecilkan. Pokoknya di sini kita atur ukurannya sampai rapi. Kita juga bisa mengubah warna teksnya. Kita pilih yang ini. Nah, ini ada tuh warna teks. Kita misalkan mau pilih warna teksnya putih saja bisa, atau yang lainnya juga. Di sini saya akan memilih warna putih. Kemudian kita juga bisa menentukan jenis font yang lainnya. Banyak kok. Nah, di sini pilih tanda yang ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada 3 menu lagi, ada teks, ada paragraf, kemudian ada bentuk. Nah, untuk teks kita pilih. Nah, ini untuk fontnya. Kita pilih font yang kira-kira bagus. Oke, kita pilih yang ini saja. Ini. Oke, sudah. Sepertinya ada typo di sini. Tenda ya, bukan tendan. Nah, kita posisikan lagi yang benar. Nah, sudah ya. Kemudian kita akan buat tabelnya, pilih insert, kemudian ada tabel. Ada tabel. Nah, kita disuruh menentukan jumlah kolom dan barisnya. Di sini saya membutuhkan 11 baris dan 5 kolom. Oh iya, lupa ya, tadi belum di klik sisipkan tabelnya. Sisipkan tabel. Nah, sudah ada nih tabelnya. Untuk mengubah warna-warna tabelnya, kita bisa pilih simbol tabel itu, kemudian border color itu untuk warna dari garis-garis pada tabelnya. Ada temanya, bisa pakai warna hijau, oranye, dan lainnya. Ini saya pilih warna oranye. Oke. Nah, sini saya perlu menggabungkan baris ke 1 dan kolom 2 baris 1 kolom 3. Nah, untuk menggabungkannya kita pilih. Nah, di sini kan di bawah ini ada beberapa menu ya. Kita pilih yang ini. Nah, jadi tergabungkan. Kemudian ada juga cara lain. Kita pilih. Saya juga butuh penggabungan dari baris ke 1 kolom ke-4 dan baris ke 1 kolom ke-5. Nah, kita klik bagian yang sini. Nah, kemudian ada beberapa menu yang tampil di atas. Kita pilih titik 3, ada gabungkan sel. Nah, jadi menurut saya lebih simpel yang pakai menu-menu yang di bawah sini ya, teman-teman. Nah, yang ini. Jadi ketika kita klik selnya, maka akan muncul menu-menu yang ini. Kita juga akan menggabungkan baris ke-1 dan baris 2 pada kolom 1. Caranya kita pakai yang simpel saja, yang ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, ini tombol yang ini untuk undonya, untuk mengurungkan, kemudian ini untuk melanjutkannya. Nah, untuk sel yang ini kita isikan dengan tempat. Kita klik dua kali. Kemudian isikan tempat. Kalau sel yang ini saya akan mengisikan dengan posisi tempat terhadap perumahan ya. Kemudian yang ini mah kita isi posisi tempat terhadap tenda 1. Nah, sudah ya. Kemudian yang ininya untuk koordinat, yang ini untuk keterangan.
keterangan. Maaf ya teman-teman. Nah, kelihatan Pak. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa mewarnai, kan ini sebagai judulnya ya. Kita bisa mewarnai bagian yang judulnya ini dengan warna yang khusus, yang beda dengan baris dan kolom yang lain. Caranya kita pilih satu sel, kemudian klik ke samping. Nah, ini ke. Nah, seperti ini ya, bagian judul saja. Kemudian kita bisa menambahkan warna. Kita pilih yang ini. Kita pilih warna ini. Nah, kita kan ini tulisannya kurang rapi ya. Lebih rapihnya kita gunakan tab menu ini, kemudian pilih paragraf, kita pilih center. Nah, jadi posisi tulisannya ada di tengah-tengah ya. Kita juga bisa merubah huruf-hurufnya yang lain. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat tabelnya dan saya juga sudah selesai merapikannya. Nah, ini untuk lebih jelasnya teman-teman. Nah, untuk tempat kita isikan dengan masing-masing nama titik koordinat pada bidang Kartesius yang denah perkemahan yang tadi. Nah, kemudian untuk memudahkan siswa, saya memberikan satu contoh untuk masing-masing soal. Satu contoh untuk posisi tempat terhadap perumahan dan satu contoh lagi untuk posisi tempat terhadap tenda 1. Nah, coba perhatikan ya untuk pemakaman, posisi pemakaman terhadap perumahan. Nah, kita lihat di slide kedua. Nah, di sini coba ini ada titik pemakaman. Nah, titik pemakaman itu ada di koordinat berapa? Koordinat -5, -2. Kemudian titik pemakaman ini terletak di sebelah mana dari perumahan? Nah, ternyata titik pemakaman ini terletak di sebelah timur dari titik perumahan. Nah, ini titik perumahannya ya. Jadi, kita isikan pada koordinatnya ada -5, -2, kemudian pada keterangannya bahwa pemakaman itu terletak di sebelah timur perumahan. Nah, untuk posisi tempat terhadap tenda 1, di sini saya mencontohkan pasar. Coba kita lihat di bidang koordinatnya, pasar itu ada di koordinat berapa? Nah, ini pasar ya. Nah, ternyata pasar itu ada di koordinat 4,3. Nah, kemudian di mana sih letak pasar dari tenda 1 itu? Ternyata pasar itu terletak di sebelah utaranya tenda 1. Jadi kita isikan koordinat untuk pasarnya terhadap tenda 1 ada di koordinat 4,3. Kemudian untuk keterangannya, posisi pasar terhadap tenda 1, ternyata itu pasar terletak di sebelah utara tenda 1. Nah, untuk selanjutnya akan diisi oleh siswa. Nah, dengan adanya persoalan ini, maka siswa akan memahami secara kontekstual bagaimana caranya menentukan posisi suatu titik terhadap titik yang lainnya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Narasati Fitri yang menjelaskan tentang yang halaman 40. Yang pertama yaitu kita copy dulu yang buat kegiatan 2-nya. Selanjutnya yaitu ini hanya untuk mempercepat aja ya, jadi ini kita udah ketik duluan. Nah, ini kurang gede jadi kita perbesar ukuran tulisannya. Terus selanjutnya yaitu kita sisipkan gambar awan. Kita sisipkan awan, di sini ada bentuk kita di Sumatera, terus yang awannya ya, terus kita tempel. Oh ya, sesuai ukurannya. Ini sampai mana? Oh sorry.
Berarti yang di sekarang. Kita hapus dulu. Iya enggak, kan agak mau ke bawah kan tadi lama. Selanjutnya yaitu Itu kamu. sisipkan dulu. Sisipkan di bentuk terus yang senangka yang awan. Ya, sesuai itunya jadinya kita adakan ke sana. Sesuai kebutuhan ya ini mah. Kalau terus selanjutnya itu sisipkan gambar orangnya dulu. Kalau gambar ini ke gambar ya, terus upload dari komputer kalau misalnya ada di komputer. Kalau di internet ya udah di internet, tapi kita ada di komputer itu ada di ini ya udah ada. Oke, terus udah langsung ada. Kita atur sebaik mungkin. Terus yaitu kita copy lagi. Oh iya, ini kan karena ini terbalik jadinya kalau misalnya ditaruh bisa langsung ke sini di teks, tapi itu kalau misalnya kita pakai edit teks nanti tulisannya bakalan terbalik, jadinya kita pakai text box sesuai dengan ukuran text boxnya. Ini terbalik, sorry. Kita copy tulisannya. Kita paste. Sudah, kita atur biar pas. Karena ini kekecilan kita gedein lagi awalnya. Ya, itu soalnya angel. Jadi ujung-ujungnya langsung. Selanjutnya yaitu kalau sudah awan dan juga orangnya, selanjutnya yaitu kita sisipkan kotaknya ya. Maaf, salah. Kita sisipkan terus ke bentuk yang kotak ya. Kita tempel di sini. Kita atur sesuai kebutuhan. Sorry. Kita edit teks. Kalau kita copy dulu. Nah ini. Selanjutnya di paste. Kita ke maaf. Tempel. Ini kita luas adain aja. Selanjutnya yaitu untuk kotak, tapi kotaknya
berbeda biar lebih menarik. Kita pakai kotak ini. Kita rapatkan supaya muat buat nanti kegiatan kita. Kita atur sampai rapi. Di teks kita copy dulu teksnya di sini. Kita tempel. Kita hapus ya enternya. Ini bisa main biar rapi. Selanjutnya yaitu kita buat kegiatan 3-nya pakai text box ya. Lalu kita copy dulu yang kegiatan 3-nya. Kita copy. Selanjutnya text box. Ini sesuai kebutuhan. Kita tempel. Sudah selesai. Lalu kita rapikan dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat bahan ajar untuk materinya. Biar terlalu ini. Sebelumnya kita siapkan dulu karena di sini saya akan membahas tentang bidang kartesius, maka saya sediakan gambar bidang kartesius. Ini gambar bisa di copy juga atau dimasukin gambar lewat sini bisa, tapi saya mau langsung aja biar cepat, pindahin aja. Maaf, tinggal copy aja. Kita copy aja ya gambarnya. Terus paste. Oke, langsung ada. Untuk ukurannya bisa diatur. Kalian mau kayak ukurannya mau kayak gimana silahkan diatur di sini. Kemudian biar lebih menarik lagi, saya mau tambahkan bentuk. Oke, ini bentuk untuk teksnya ya. Nah, untuk warnanya bisa di sini untuk warnanya, dan kebetulan saya mengambil warna ini. Dan ini yang kuning itu untuk mengatur sudutnya. Sudutnya mau seperti apa itu bisa diatur di sini. Oke. Selanjutnya karena mau masukin teks di bentuk ini, kita tinggal edit text aja. Klik kanan terus tekan edit text. Nah, untuk ukurannya bisa diatur di sini. Dan untuk bentuk fontnya itu bisa di sini. Dan kebetulan saya ambil font Arial. Kemudian jadi teman-teman biar memudahkan kalian yang nggak usah, biar cepet ya, langkah baiknya kalian itu menyediakan dulu bahan ajarnya biar langsung copy. Kita edit aja. Nah, udah kan? Nah, itu atur aja ukurannya ya teman-teman.
mau segimana ukurannya ya terserah kalian. Oke. Udah itu mau sepertinya ini ya mau di bold, bisa tinggal ke format. Ini teks ya, tebalkan. Atau nggak bisa sini. Jadi sebetulnya kalian nggak cocok ya. Jadi nggak perlu mengulang lagi, tinggal tekan ini aja. Ini untuk mengulang dan ini untuk ke selanjutnya. Oke, selanjutnya saya mau ada animasi untuk pertanyaan. Dia kan gambarnya ini saya udah menyediakan gambarnya. Tinggal copy aja gambarnya atau mau masukin gambar juga boleh. Bisa. Kan udah dimasukin gambarnya, ukurannya bisa diatur sendiri. Ya, ini aja. Kemudian udah itu saya mau ambil bentuk lagi. Bentuknya mau kayak aja deh. Nah, untuk bentuknya aku warnanya samain aja deh biar nggak terlalu banyak warna. Nanti kalau terlalu banyak warna kayak hanya black. Oke, tinggal edit text. Jadi kita edit text lagi, teman-teman, dan masukin teks pertanyaannya. Ini saya udah sediakan teks pertanyaannya. Tinggal copy aja ya. Nah, untuk ukurannya, nah ini kan udah ada. Oke, kita atur aja kita letaknya ya teman-teman. Nah, ini juga kayak terlalu ke atas. Kita atur aja kita letaknya. Oke, sudah jadi. Udah jadi. Di sini saya membuat materi tentang titik koordinat, di mana di sini ada titik A, B, C, dan D terhadap titik-titik atas. Nah, kalian bisa lihat titik A itu bertepatan pada min 7,7, dan untuk titik B, untuk koordinat B itu bertepatan pada titik min 6,4. Untuk titik C itu bertepatan pada min 3,3, dan untuk titik D itu bertepatan pada 0,2. Nah, untuk maaf ini ada tipe. Nah, ada letak titik pada bidang koordinat kartesius itu dalam bentuk pasangan yaitu x, y. Nah, di mana ini yang menjadi x, ini sumbu x, dan ini sumbu y. Ini sumbu y sampai sini, ini sumbu y, dan sumbu x sampai sini, ini sumbu x. Jadi, untuk menentukan titik koordinat itu, jadi x, y. Nah, di mana harus sumbu x duluan. Sini kan titik A, misalnya titik A kan ini 7 ya. Bertepatan pada titik 7, min 7 di sumbu x, dan di sumbu y-nya itu di titik 7, dan begitu pun ke bawahnya sama. Nah, untuk pertanyaannya, untuk tugas kalian, silahkan kalian cari x itu disebut apa dan y itu disebut apa. Oke. Sebelum saya melanjut, saya tutup di sini, saya akan melihatkan tutorial cara membagikannya. Nah, untuk cara membagikannya, kalian tidak tekan bagikan aja.
Kemudian di sini ada orang siapa saja, kalian mau dibagikan ke siapa, tinggal tulis emailnya, atau mau di grup tinggal tulis nama grupnya, atau kalian mau salin link aja. Dan kalau mau salin link kayak gini, kalian bisa ubah pengaturannya biar siapa aja yang menerima akses link ini bisa melihat ini, jangan dipribadikan gitu. Terima kasih. Baik, cukup sekian video tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.